Selanjutnya yaitu contoh keragaman anak di dalam kelas. Kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keragaman ini dapat meliputi keragaman agama, suku, bangsa, ras, budaya, golongan, ciri fisik, perilaku, dan masih banyak lagi. Untuk keragaman yang ada di lingkungan sekolah, menurut kelompok kami ini terkelompokkan oleh beberapa keragaman, yaitu yang pertama keragaman agama. Jadi peserta didik ini di dalam sebuah kelas ada memang beberapa peserta didik yang memiliki agama yang bermacam-macam atau beragam. Bisa jadi dalam satu kelas itu tidak hanya berisi peserta didik yang beragama Islam saja, tidak hanya peserta didik yang beragama Kristen saja. Jadi dalam satu kelas bisa terdiri dari beragam agama. Kemudian keragaman selanjutnya yaitu keragaman jenis kelamin, di mana seperti yang kita ketahui bahwa di dalam satu kelas itu biasanya kembali lagi tidak hanya terisi atau berisi peserta didik perempuan saja, tidak hanya peserta didik laki-laki saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu keragaman ciri fisik. Nah, tentu saja masing-masing peserta didik ini memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya berwarna putih, ada yang kulitnya berwarna gelap, ada yang badannya tinggi, ada yang badannya rendah, ada yang badannya pendek. Kemudian keragaman yang selanjutnya yaitu keragaman suku bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak sekali suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Hal itulah yang bisa menimbulkan adanya keragaman suku bangsa yang ada di dalam satu ruang lingkup kelas. Jadi bisa jadi di dalam kelas itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Yang kelima yaitu keragaman sifat dan kepribadian. Selain keragaman jenis kelamin dan ciri fisik, tentu saja masing-masing peserta didik, masing-masing individu itu memiliki bermacam-macam sifat dan kepribadian. Belum tentu individu yang satu, belum tentu peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain itu memiliki sifat dan kepribadian yang sama, karena mereka dididik dan dibesarkan di dalam keluarga yang berbeda-beda sehingga muncul adanya keragaman sifat dan kepribadian dari masing-masing peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya keragaman bahasa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini terdiri dari ribuan macam bahasa dari Sabang sampai Merauke, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam satu kelas itu terdiri dari macam-macam bahasa. Jadi satu peserta didik ini dalam satu kelas ini terdiri dari banyak bahasa. Bisa jadi satu peserta didik bisa berbahasa Inggris atau bisa jadi berbahasa Indonesia, bisa jadi berbahasa Jawa dan lain-lain. Kemudian ada keragaman wilayah dan ada keragaman budaya. Kemudian ada juga keragaman pendapat dan cara berpikir. Tentu saja dalam satu kelas itu, karena terdiri dari banyak peserta didik, pasti akan muncul yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir. Bisa kita lihat dalam sebuah rapat OSIS, itu biasanya dalam bermusyawarah muncul adanya keragaman pendapat dan cara berpikir. Yang selanjutnya yaitu teori yang mendukung, mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, next. Mungkin waktunya masih cukup ini.
Jadi teori-teori yang mendukung, yang pertama ada teori sistem ekologi, yaitu pandangan sosiokultural Brown Van Brenner. Yang kedua ada teori multiple intelligence, teori kecerdasan manusia yang dibedakan menjadi 8 modalitas. Yang ketiga ada teori Zone of Proximal Development, ZPD, zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Yang keempat ada learning modalities, dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Next. Yang pertama kita akan bahas teori sistem ekologi. Nah, teori sistem ekologi ini terdapat 5 sistem. Yang pertama itu mikrosistem, kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain, dan institusi yang paling dekat dengan kehidupan, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua itu ada mesosistem, adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Contohnya, orang tua, guru, interaksi dalam sistem sekolah, anggota keluarga, dan kerabat menjadi relasinya dalam institusi keagamaan, pelayanan kesehatan, berinteraksi dengan keluarga anak dan sekolahnya. Yang ketiga, ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Yang keempat, makrosistem, sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Contohnya, anak Indonesia tidak sama-sama dengan anak Amerika. Seperti itu. Yang kelima, itu belum tertulis, kronosistem. Nah, kronosistem ini adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Nah, di sebelahnya itu terdapat ilustrasi teori sistem ekologinya. Next. Yang kedua, teori multiple intelligence. Nah, di situ sebelah kanan terdapat ilustrasi dari teori tersebut. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa, misalkan melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Ini seperti kecerdasan mengolah angka, matematika, dan logika. Yang ketiga, kecerdasan spasial atau spasial visual. Ini seperti pada bidang ruang dan gambar. Individu ini memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kemampuan dalam kondisi koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Jadi siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Yang kelima, kecerdasan musikal. Tidak hanya memainkan alat musik atau mendengarkan, mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, suara, atau ketukan. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan introspektif di mana peserta didik ini mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatannya, kelemahannya, dan motivasi diri. Nah, jika kecerdasan ini menonjol pada peserta didik, biasanya dia akan berbuat bijaksana. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Nah, kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang memiliki kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja dengan tim, punya banyak teman, dan menunjukkan empati pada orang lain. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini untuk mengenali dalam dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain. Jadi mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam, misalkan suka bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan aktivitas yang lain. Next. Teori Zone of Proximal Development, ZPD. Jadi ZPD ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Aktual ini tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri, sedangkan potensialnya ini terlihat dari anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Nah, tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat potensialnya, kompetensi peserta didik ini dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain.
Yang keempat, terakhir, learning modalities. Jadi learning modalities ini biasa dikenal dengan VAK, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, visual ini modalitas belajar. Visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak kita memproses informasi visual dengan sangat efisien, jauh lebih mudah untuk mengingat gambar seperti foto daripada apa yang dikatakan atau ditulis orang. Yang kedua, auditory. Jadi dia menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Yang ketiga, terakhir, jadi ini adalah melakukan sesuatu, kinestetik ini. Jadi dia akan melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan dengan belajar sambil melakukan, learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Nah, ketika modalitas belajar di atas ini tidak secara baku bahwa siswa ini hanya menggunakan satu modalitas belajar saja. Next. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok PPL SMA 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.